Ini udah tak mulai tak record, jadi biar tahu teman-teman yang tidak masuk, jadi komtingnya itu Mas Rifki, mulai dari awal ya. Oke, ini masih sama. Nanti pakai emailnya yang ini ya. Kalau mengirim-kirim tugas email ketika sunalnya error atau apa, pakainya ini. Jangan pakai yang lain, kalau yang lain mungkin untuk yang mata kuliah lain. Ini SKS-nya 2, terus ada di semester 6, ini tentang pengertian pneumatik komponen, cara kerja, terus rangkaian pneumatik, software simulasinya. Komplingnya Rifki sama Purwa Bivan. Untuk penilaiannya sesuai dengan ini. Tapi tetap secara administrasi, nanti tetap ada UTS ataupun UAS ya. Dikerjain nggak apa-apa Pak berarti? Hah? Ya dikerjain nggak apa-apa Pak? Ya nggak apa-apa. Paling ya nggak apa-apa, tapi kan ada presensinya, masuk pun enggak. Gitu ya. Jadi yang ngerjain UTS berarti apa namanya presensi. Kalau nggak ngerjain ya nggak presensi kan gitu. Masuk tugas juga Pak itu Pak. Ya, masuk tugas. Terus kan ketika masuk nanti tugasnya seperti apa, nah kan gitu. Ya. Jadi seperti itu. SJP seneng kreatif, apa aja kok Bos. Iya. Untuk tugas akhirnya ada Pak. Mau tugas akhir. Pak, makasih. Nanti Bisa, Pak, kalian makasih. di praktikumnya nanti agak susah ya. Praktikumnya. Berarti praktikumnya nanti kita coba sampai 4 silinder. Jadi agak pusing di praktikumnya. Nanti kalau ini nanti hanya apa ya sedikit untuk tugas-tugasnya, tapi yang di praktikumnya kalau nggak salah sampai 4 silinder. Kalau enggak ya nanti di sinilah untuk tugas akhirnya 4 silinder. Pokoknya di antara itu harus bisa sampai 4 silinder. Bagaimana bisa mengatasi konflik dan sebagainya nanti seperti itu. Oke, berarti bisa tatap muka. Untuk media perkuliahan nanti kita bisa tatap muka pakai Sunan, tetap diwajibkan dengan dari UMK, pakai YouTube, ataupun grup WA. Udah ada lagi? Nggak ada ya? Kuota dari kampus ya Pak? Kalian nggak dapat tuh? Kan dapat dari dari Kemendikbud. Nggak dapat? Belum. 60 giga. Belum dapat Pak. Masa sih? Saya dapat tapi nggak pernah kepakai. Belum dapat Pak. Belum mulai lagi. Oh, berarti berat untuk pakai Zoom terus ini berat ya? Kira-kira bulan Maret dapat lagi Pak. Oh. Saya baca berita. Ya. Berarti saya nggak enaknya tuh kuota apa namanya? Kuota utama yang dipakai dulu baru kuota pendidikan. Nah itu. Punya saya gitu, berarti kuota saya habis dulu baru bisa dipakai lah kuota. Ya, enak. Gitu ya. Konten hotspotting. Ya, boleh. Headcast ya. Oke, ada pertanyaan? Untuk ini. Nah, ya. Ini untuk yang teori ya. Kalau yang praktikum gimana aja? Ada modulnya nggak Pak? Ada. Tak mahal, punya saya mahal. Nanti jangan kaget ya. Murah. Jadi yang paling mahal modul saya. Nah, sekitar. Yang paling tebal berarti Pak. Ya, paling tebal. Paling tebal modul saya. Nanti paling tebal modul saya. Untuk pneumatik hidrolik itu paling tebal. Jadi nanti kayak gini ya. Jadi ini nanti tak berbesar ya. Nah, untuk simulasinya nanti kita pakai ini Vesto Fluid Sim H untuk hidrolik, Vesto Fluid Sim C P untuk pneumatik. Jadi nanti kalian coba cari yang ini. Vesto Fluid Sim P sama Fluid Sim H. Mau cari sendiri ya softwarenya ya. Atau mau di minta aja, Pak. Ini saya versi 4 ya, yang baru sudah ada versi 5. Tapi saya yang versi 5 belum punya crack-crackannya. Kalau ini yang versi 4 ini sudah di-crack.
Ini enggak saya itu. Jadi boleh nih. Nanti kalau memang butuh nanti saya share untuk Google Drive-nya untuk ini ya. Apa namanya? Vesto Fluid Sim H sama Vesto Fluid Sim P. Kalau kira-kira seperti ini terus kuat enggak Cah kita kuliahnya? Untuk masalah kuota. Nah, kalau kitanya kuat Pak, kuotanya ya Pak yang nggak kuat. Oh, berarti kuotanya nggak kuat ya? Iya. Karena aku wifi. Kuotanya kuat Pak, uangnya yang nggak kuat Pak. Oh, begitu. Kan Lah Pak mau wifi ini apa? dapat bantuan toh banyak. Kemarin banyak yang minta tanda tangan untuk minta bantuan apa itu? Pate. Sudah dari semester kemarin itu, Pak. Iya, itu kan Itu dilanjut. lagi. Nah, iya. Oke, jadi Siapa gitu itu ya. yang? Iya, dolaran pitik barang. Kali. Astagfirullah. Oke. Sebelum kita mulai ya perkuliahan berarti nanti tetap kita melakukan. Kalian tahu yang kalian jadi ini nanti ya perkuliahan berarti tetap atau pakai YouTube enggak apa-apa. Kalau pakai YouTube. Iya, Pak. Masih ada video. Fisiknya. Ini yang belakangnya tolong dimatiin ah. Masa tak mute cafe nih, Cak? Ini siapa tuh suaranya? Nah, gitu loh ya. Kalau belakangnya berisik, maka bisa dimatikan. Nah, yang nggak berisik nggak apa-apa sih. Kasihan kalau ngomong, semuanya ngomong kan nggak jelas ya. Oke. Jadi kalau kita pakai maunya saya pakai Zoom ini aja, berarti saya tidak usah buat video itu loh ya. Gimana ya? Iya Pak, pakai Zoom aja nggak apa-apa Pak. Kalau video nanti banyak yang nggak belajar malah. Oh gitu. Iya Pak. Sambil terikat juga. Kenapa? Langsung diupload. Langsung diupload gitu ya, selesai gitu ya. Ya, selesai diupload di Sunan itu. Nah, selesai diupload di Sunan, selesai diupload. Oke lah, kalau mau seperti itu, ini seperti ini ya. Jadi nanti kita, oke. Yang lain ngomong ya, jangan geremeng. Nanti kalau sudah, nanti geremeng, saya nggak kuat kok dipaksakan gitu ya. Iya Pak. Ya nanti di belakang apa namanya gerundel gitu ya. Jalan masih 2 Pak. Oke. Oh, mana? Oke, selanjutnya kita bahas tentang apa namanya pneumatik. Ada yang pernah pakai pneumatik, Cah? Ada yang pernah pakai pneumatik? Belum. Pernah Pak, STM. Sudah ya, pakai pneumatik ya, gampang sekali. Bedanya pneumatik sama hidrolik itu apa toh? Pneumatik pakai angin, Pak. Nah, kalau hidrolik? Pakai oli. Pakai oli. Kenapa pneumatik dan hidrolik dijadikan satu dalam satu mata kuliah? Padahal satu pakai angin, satu pakainya oli. Kira-kira kenapa? Kayaknya hampir sama, Pak. Ya, cara kerjanya hampir sama. Ya, simbol-simbolnya juga hampir sama. Semuanya hampir sama. Yang bedanya untuk pneumatik itu menggunakan angin, kalau hidrolik menggunakan oli ya. Oli. Jadi jangan sampai apa namanya kalau menggunakan bahasa Inggris nanti agak apa namanya agak membingungkan. Karena pneumatik ini menggunakan air. Air itu angin toh. Ya, kalau ini menggunakan hidro. Ya, hidro atau cairan. Ya, ini air pneumatik kan angin ya. Angin kan bahasa Inggrisnya apa saja angin? Udara? Air. Air ya. Jadi Ya. nanti jangan sampai kebalik nanti itu bahasa Inggris kalau ini menggunakan cairan atau air. Ya, air hidro. Nah, seperti itu.
Kalau aplikasi pneumatik yang kalian tahu untuk apa aja? Mesin press. Mesin press. Itu menggunakan pneumatik atau hidrolik? Ada yang hidrolik, Pak. Ada yang hidrolik, ada Tapi yang penggeraknya biasanya pneumatik. Kolaborasi. Oh, kolaborasi. Kalau pneumatik ya. Terus ini kalau hidrolik contohnya apa aja? Apa? Apa, Fur? Rem sepeda motor, Pak. Oh iya, rem sepeda motor itu ya hidrolik ya. Kalian pernah ke dokter gigi ya? Ada yang pernah ke dokter gigi? Pernah. Ya. Bur untuk gigi itu pakai apa aja kira-kira aja? Pneumatik, hidrolik atau menggunakan elektrik? Belum pernah lihat, Pak. Loh, belum pernah ke dokter gigi sama sekali. Belum. Nggak perhatiin. Oh, nggak pernah merhatiin ya. Berarti kira-kira. Kalau apa namanya? Kira-kira kalau bur itu menggunakan hidrolik ataupun pneumatik atau elektrik ya kira-kira. Menurut kalian? Perkiraan. Pneumatik kayaknya, Pak. Elektrik, Pak, kalau bur. Kelihatannya loh, Pak. Wah, betul ya. Jadi bur itu banyak. Alam maulana tadi elektrik ya. Kenapa kok elektrik? Biasanya bur itu menggunakan elektrik ya. Kita pakai untuk mengebur apa itu biasanya menggunakan elektrik ya. Tetapi kalau di dentis atau dokter gigi, karena kalau pernah dibur giginya nggak aja? Pernah dicabut? Pernah, Pak. Nah, itu kan dikasih air ya? Ya. Nah, dicor air gitu, dituangi air, lalu kalau pakai elektrik biasanya ya apa namanya bisa terjadi konsleting kalau tidak rapat ya. Jadi makanya di situ sistemnya pakai pneumatik biasanya ya. Pneumatik, Pak. Ya, berarti aman. Dia lebih aman itu daripada elektrik ketika seperti itu. Ya. Oke ya, kita stop dulu. Kita share lagi yang PowerPoint selanjutnya. Bentar. Oke, kelihatan yang baru? Halo? Ya, Pak. Oke, Ya, kelihatan. Oke, kalau kelihatan. Jadi, nih, ini tentang pneumatik dan hidrolik ya. Nah, ini perbedaan pneumatik dan hidrolik. Yang pertama, hidrolik sistem. Pressure range-nya itu adalah 500 sampai 700 bar. Pneumatik sistem 5 sampai 10 bar. Tahu ya, pressure range itu apa aja? Tekanan. Ya, berarti range tekanan atau area tekanan. Jadi tekanannya sekitar berapa? Jadi kira-kira lebih berat mana, apa lebih besar mana tekanannya? Hidrolik ataupun pneumatik? Hidrolik, Pak. Hidrolik ya, karena dia lebih besar sekali. Terus dari katanya ya, dari sistem katanya, hydra means water, pneuma means air. Water sama air. Jadi kalau water itu hidra, berarti hidrolik water, hidra. Lalu kalau menggunakan hidroponik juga ada hidronya, berarti airnya atau water. Kalau pneumatik menggunakan air ataupun angin. Ya, bahasa Indonesianya angin, tapi kalau bahasa Inggrisnya di sini air. Jadi water sama air. Jadi jangan sampai kebalik ya besok-besok seperti itu.
Terus ada ini yang ketiga untuk perbedaannya adalah work in liquid based system. Berarti artinya apa nih, Cah? Bekerja Mm-mm. menggunakan sistem oli. Liquid. Cairan. Nah, berarti yang penting cair. Menggunakan apa? Berarti kalau kamu mau mompa pakai air ya boleh sih. Hidrolik ya. Cairan menggunakan liquid ya. Bukan pakai oil based system, tapi liquid based system. Tapi kalau yang pneumatik dia based on air or gas. Ya. Hanya udara. Ya, air itu udara, kalau gas itu ya gas ya. Gas. Beda ya gas sama air? Beda nggak? Gas sama udara maksudnya. Beda, Pak. Bedanya di mana kalau gas sama udara? Aromanya, Pak. Oh iya. Kalau udara seperti apa? Kalau gas seperti apa? Kalau udara itu tidak bau, Pak. Oh, kalau gas ada baunya. Sepertinya. Contohnya apa aja? Kalau gas LPG bocor. Oh ya jelas ya, berarti ada aromanya ini gas LPG, gas metana, gitu ya, banyak sekali. Ini sama ya, working medium liquid fluid, sini working medium air or gas sama berarti. Nah ini untuk sumber kerjanya, sumber energinya itu menggunakan pump is heart of system untuk hidrolik. Ya, nanti pump is heart of system. Ini artinya apa ini? Pump is the heart of system. Siapa ya? Tok, ini Tok. Pump is the heart of system. Tok ada enggak? Hilang mesti. Tok. 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 Wah, enggak bisa. Ya, Pak. Nah, ini Tok. Pump is the heart of system. Ini maksudnya gimana, Tok? Menurutmu? Dibantu Meriandi. Mary. Lagi di jalan, Pak. Oh, lagi di jalan ya. Ya, hati-hati. Rizal, Muhammad Rizal. Ini Zal, what is the heart of system? Ya, Pak. Ya, gimana Zal? Ini maksudnya heart? Sistem pengepresan mungkin, Pak. Ya, pump. Pump itu artinya apa? Pompa, Pak. Pompa. Pak. Is the heart of system. Artinya apa ini? Jantung sistem. Itu adalah pompa. Jantung ya, berarti kalau Pusat hidrolik utama. ya menggunakan sebagai jantungnya dari sistemnya, sebagai jantung utama dari sistem. Ya, jadi pump itu pompanya sebagai jantung. Heart itu artinya Jantung. Pak. Ya, jantung. Heart itu jantung. Kalau hati itu bahasa Inggrisnya apa aja? Love. Love itu hati. Love heart berarti cinta jantung, cinta hati bukan. Love heart. Jadi pompa berarti menggunakan pompa. Jadi sistemnya menggunakan pompa. Tapi kalau pneumatik ini adalah sumbernya apa ini ya? Kompresor.
Terus untuk hidrolik ini more load carrying capacity. Jadi untuk beban yang lebih, berarti beban yang lebih besar kapasitasnya. Tapi kalau pneumatik less load di beban ringan. Jadi kalau hidrolik itu biasanya untuk beban-beban yang berat, untuk pengangkatan, apa namanya, terus penggeseran dan sebagainya yang berat-berat. Tapi kalau pneumatik biasanya untuk itu ya kecepatan yang dibutuhkan. Biasanya gitu, untuk memotong, menggeser tapi yang ringan-ringan gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, ini dia. Untuk hidrolik selanjutnya ada spirit lubrication is not required. Artinya apa aja? Ada yang tahu aja? Siapa ya? Nah, ini. Kukuh. Ada kukuh? Ada Pak, ada. Nah, ini kok. Separate lubrication is not required. Maksudnya gimana kok? Kira-kira kok? Benar Pak, benar. Oke, cari Google Google Translate. Translate. Ya, Google Translate artinya apa? Lubrikasi terpisah tidak diperlukan Pak. Pelumas. Pelumasan terpisah tidak diperlukan. Pelumasan terpisah tidak diperlukan. Jadi kalau menggunakan ini loh. Tak tutup sebentar ya. Jadi kalau dari hidrolik biasanya pompa langsung ke ke valve. Tapi kalau pneumatik biasanya ada air service unit. Kamu pernah dengar air service unit? Jadi di situ ada filter, ada filternya, ada lubrikatornya, ada regulator. Ya, ada regulatornya. Berarti biasanya air service unit terdiri dari 3 komponen itu. Ada lubrikatornya seperti itu. Jadi ada lubrikasi. Lubrikasi seperti apa ya? Peminyakan ya, pelumasan ya, peminyakan. Iya, pelumasan, Pak. Ya, berarti ada peminyakan. Berarti fungsinya ini nggak perlu karena dia ada olinya, ngapain ada lubrikasi kan gitu. Kalau yang ini perlu, kenapa? Di pneumatik. Karena kalau nggak dilubrikasi biasanya cepat korosi. Ya. Korosi atau seperti itu untuk pneumatik. Ya. Untuk selanjutnya bulky system. Terus ini kalau pneumatik less bulky system. Ada yang tahu artinya? Andre, ada orangnya Andre? Ya Pak, ada Pak. Ini bulky system sama less bulky system comparatively. Maksudnya gimana, Andre? Bulky itu membutuhkan tempat yang besar, Pak. Oh, tempat yang besar. Terus? Kalau less bulky system berarti tidak memerlukan tempat yang terlalu besar, area itu maksudnya. Alatnya, Pak. Oh. Benar, Cah? Ya, Pak. Full. Ya, berarti bulky.
dia lebih besar ya. Jadi lebih besar, lebih tebal dan sebagainya ya. Terus ini nggak begitu besar, bisa di gitu ya. Masalahnya seperti contohnya apa tuh? Kalau hidrolik itu seperti kalau lebih mudahnya itu truk dam, eskavator atau truk apa namanya aja, motor garu itu namanya eskavator ya. Itu yang besar-besar ya. Buat cuci mobil juga, Pak. Ya, cuci mobil. Cuci mobil itu hidrolik atau pneumatik tuh, Cah? Hidrolik, Pak. Serius. Tapi kok ketika ada suaranya ces gitu. Iya toh? Campur, Pak. Wah. Nggak pernah nyuci mobil soalnya, Pak. Oh gitu ya. Ya, Nggak punya mobil, Pak. belum punya ya, semoga besok punya gitu ya. Ya, itu kelihatannya gabungan ya. Berarti untuk pendorong awalnya itu menggunakan pneumatik ya, berarti dia pendorong pneumatik, tapi untuk di apa namanya pengangkatannya menggunakan hidrolik. Jadi dia, tapi hidrolik gitu ya. Kalau pure pneumatik nggak bisa. Oke, lalu kalau selanjutnya untuk slower system due to viscous oil. Nah, artinya apa ya? Tak tanya lagi ya, teman-teman yang pinter ya. Ah, titis. Tis, ada titis? Ya, Pak. Ah, tis ini gimana tis? Slower system tis? Sistem pelan, Pak. Nah, ya, dia sistemnya pelan. Due to viscous oil, tergantung viscous apa itu? Kentalan Ya, kekentalan Kentalan. olnya, benar berarti. Dia pelan ya. Jadi dia hidrolik itu pasti pelan ya, nggak ada yang cepat. Berarti kalau cepat itu bukan hidrolik ya. Kalau hidroliknya cepat biasanya barang-barangnya mental ya. Tapi nggak ada, belum pernah lihat. Mungkin kalau ada teknologi baru saya nggak tahu. Tapi sampai sekarang hidrolik yang saya tahu itu dia slower system atau dia pelan. Tapi kalau pneumatik faster system, cepat biasanya. Jas ada suaranya gitu ya. Oke. Lalu ini untuk hidrolik system apa menggunakan closed loop system. Kalau pneumatik menggunakan open loop system. Bisa tahu alasannya aja kira-kira kenapa hidrolik nggak menggunakan closed loop, terus pneumatik menggunakan open loop. Ah, Sindun ada datang ini Sindun. Ya, Sindun ini. Muhammad Sin ini Sindun ya. Dun? Oh, nggak ada, hanya datang anunya aja. Halo, Pak. Oh, aduh, ada. Dun. Pripun, Pak? Ini loh, Dun. Kenapa kok hidrolik itu menggunakan closed loop system, kalau pneumatik menggunakan open loop system? Bingung ya? Belum pernah ya? Belum tahu kalau itu, Pak. Oh, belum tahu. Ada yang tahu mungkin bisa membantu? Kalau pneumatik itu kayaknya ada sensornya, Pak. Hidrolik? Tergantung sensornya. Kalau hidrolik? Kalau Nggak ada hidrolik sensornya? Enggak, Pak. Enggak berpengaruh. Semuanya kalau tentang sensor itu tergantung apa penempatannya ya. Jadi maksudnya gini, ini tak stop share dulu biar tahu close loop. Ya, saya share ke yang saya share dulu. Bentar. Saya buka dulu. Oke. Kita share yang pneumatik dulu. Share lagi. Share yang pneumatik. Ya, oke. Share. Kelihatan?
Kelihatan Kelihatan, teman-teman? Pak. Oke. Ya, Pak. Jadi kalau pneumatik itu sistemnya kayak gini. Berarti utamanya itu pertama kita pakai supply-nya, ada kompresor. Lalu ada paling mudah langsung kita pakai valve ya, valve. Lalu kita pakai ini silindernya pakai single. Oke, seperti ini kita masukkan. Jadi open loop itu artinya ini ya. Nah, berarti udara ini ada yang keluar kan, nggak tertutup, opennya nggak tertutup karena udaranya dibuang. Nah ini, jadi ketika dia sini atau silinder maju, maka angin dari kompresor maju ke sini. Tetapi ketika dibuang mundur, maka udaranya dibuang sini. Nah itu namanya makanya dia open loop, terbuka, ya. Paham ya? Oke, harus selanjutnya saya share lagi yang rejim H. Set. Oke, kelihatan? Oke, kelihatan ya? Itu kita menggunakan sama pompa, tapi tadi dari kompresor, ini menggunakan pompa. Bedanya kalau pneumatik itu tidak ada hitamnya di tengahnya, tapi kalau hidrolik ada hitamnya di tengahnya. Ini saya kasih cara yang sama. Ini menggunakan valve, lalu ada silinder single. Oke ya, kita masukkan. Nah, kita nyalakan. Ini nggak mau jalan. Oh, mau ya. Tapi nggak mau mundur. Karena dia butuh pembuangan. Jadi kalau ini kita coba ya. Yang harus ada. Oke, ini. Oh, nggak mau dia. Ketika dia di sini, dia akan membuang itu. Membuang apa namanya? Membuang oli. Maka perlu namanya tangki. Nah, ini dia baru mau. Oke, kita tekan. Oke. Oh, baru mau. Jadi gitu. Jadi artinya close loop itu dia tertutup. Jadi olinya akan mengalir terus, mengalir terus itu ya. Jadi tidak membuang. Tapi kalau yang pneumatik itu dibuang udaranya karena dia tidak usah seperti itu. Gitu ya, paham ya? Iya, Pak. Ah, itu ya. Nah, tentang itu ya. Saya share screen lagi yang tentang tadi. Oke, kelihatan? Ya, nah itu. Oke, ini untuk apa namanya yang hidrolik, more kompleks, terus less kompleks ya. Berarti lebih kompleks yang hidrolik. Kenapa kok lebih kompleks yang hidrolik ya? Karena dia harus lebih aman lagi dibandingkan yang pneumatik. Dia lebih harus proteksinya harus lebih hati-hati menggunakan hidrolik dibandingkan pneumatik. Ketika hidrolik itu bocor ya, kalian tahu ya, ketika hidrolik itu bocor, nanti olinya itu panas ya. Karena oli itu kan bergerak terus kan, bergerak kan dipompa. Dia menggunakan pompa dia akan ditekan, terus dia akan bergerak terus. Kalau bergerak terus kan sering bergesekan, nah dia akan panas itu nanti.
olinya itu akan panas, maka ketika bocor itu sangat berbahaya. Ya, karena makanya dia sangat kompleks untuk hidrolik. Tapi kalau pneumatik bocor enggak apa-apa, yang penting tidak bocor parah itu. Biasanya seperti itu. Nah, terus untuk apa namanya contohnya, contoh hidrolik itu ada dump truck lift, hidrolik jack dan sebagainya. Itu ya, cranes. Tahu cranes ya? Cranes. Tahu ya, cranes. Lalu ini untuk pneumatik itu contohnya ini drill by dentist tadi. Ya. Terus rem angin. Pernah dengar rem angin ya? Rem pneumatik? Pernah, Pak. Rem bis, Pak. Nah, itu menggunakan pneumatik, jadi remnya rem bis. Terus robot kecil itu ya untuk pengambil atau pemindah barang, mesin pengambil atau pemindah barang. Mungkin ada pertanyaan dari sini? Mbak. Cukup ya? Aman ya? Aman, Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi ini untuk ini udah mau tak akhiri dah jam 10 ya. Jadi nanti Iya, Pak. Kalian tugasnya hanya kalian download untuk Vesto Fluid Sim sama Vesto Fluid Sim H. Ya, Fluid Sim P sama Vesto Fluid Sim H. Ya, boleh cari sendiri ataupun nanti tak kasih share linknya. Ya. Kalau Visto yang logonya merah sama biru itu beda, Pak? Sama sih cara kerjanya sama. Cuma itu dulu waktu saya kuliah S1. Jadi tahun berapa ya? Versi 2 atau versi 3 itu Mas ya. Yang saya pakai ini versi 4, tapi ada yang baru versi 5. Versi 5 itu lebih banyak ke kontrol apa namanya ya, seperti PLC malah. Oh gitu. Jadi otomatiknya itu lebih kental lah ini. Tapi kalau yang itu apa namanya yang merah biru itu, pure kebanyakan pneumatik sama electrical pneumatik aja. Iya. Tidak gitu ya. Nanti seperti itu. Tugasnya nanti tak taruh di mana ya? Enggak usah ditaruh-taruh lah ya. Yang penting kalian presensi. Iya, Pak. Oke. Gitu, ada pertanyaan? Belum, Mas. Nggak ada? Tolong keluarkan wajahnya, tak fotonya sebentar. Ya, oke. Wih, keluar semua. Oke, tak foto satu. Kalau gaib keluar semua. Oke, satu. Kopinya dulu bentar. Terus satu lagi. Oke. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, enggak? Mbak, nanti kalau pertanyaan di WhatsApp aja. Siap. Oke. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.